Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama pelajaran PAI dan Budi Pekerti hari ini di kelas 8, nanti sama-sama kita bahas di pelajaran bab 1 ya. Silakan disimak teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an. Nah, ini ada di bab 1. Nah, harapan dari kita belajar tentang kitab-kitab Allah ini, kita mampu memahami makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Di halaman 5 dijelaskan iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya. Allah menurunkan kitabnya untuk manusia itu sebagai anugerah ya teman-teman. Jadi memberikan jalan keluar buat segala masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia, dan juga sebagai pedoman untuk manusia bagaimana dia bisa mengetahui Allah yang mengetahui bagaimana keagungan keesahan Allah itu dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Firman-Nya Quran Surah Al-Maidah ayat 16 yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa petunjuk dan ridho keselamatan Allah itu kita tahu ini dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16-nya ada di halaman 6. Ada 4 kitab yang Allah turunkan ke dunia ini kepada Rasul-Rasulnya, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tentu teman-teman tahu ya. Kita bahas adalah kitab Taurat, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Teman-teman bisa baca sendiri di halaman 6 ini ya, tentang bagaimana diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Teman-teman dapat membaca pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Diturunkan kepada Nabi Daud. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Di halaman 10 kita akan membahas kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 30. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana secara umum kitab Injil ini berisi. Poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Teman-teman bisa langsung baca ya. Nah, selanjutnya di halaman 11 ada kitab yang paling terakhir diturunkan, yaitu kitab Al-Quran. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi ya. Kitab Al-Quran ini diturunkan Allah sebagai penyempurna atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, benar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan untuk bagian lain bisa teman-teman baca sendiri ya. Untuk secara umum, pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran yaitu menyangkut akidah, keyakinan, akhlak, budi pekerti, ibadah, muamalah atau tata cara berhubungan dengan sesama manusia, kemudian tarikh atau sejarah. Jika kita perhatikan teman-teman, setiap isi pokok dari setiap
kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dalam 4 kitab ini, isi pokok secara umum dalam kitab-kitabnya kita lihat ya. Semua adalah berinti pada perintah untuk mengesahkan Allah, melarang untuk menyembah patung berhala, ya, dan larangan untuk berbuat kemaksiatan. Semua tercantum di dalam semua kitabnya, kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Nah, fungsi kitab Allah diturunkan kepada manusia adalah sebagai petunjuk. Allah menciptakan manusia dengan diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Bagaimana cara mengontrolnya? Maka Allah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi manusia. Untuk menjadi khalifah di muka bumi, manusia memerlukan pedoman bagaimana dia harus menjalani kehidupannya di dunia. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Allah menjamin kesucian, kemurnian Al-Quran. Isinya tidak akan mengalami perubahan maupun pengurangan sampai akhir zaman nanti, teman-teman. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang turun, yang dapat mengalami perubahan, Al-Quran tidak akan pernah mengalami perubahan karena Allah langsung menjaganya. Disitulah letak kelebihan, keistimewaan Al-Quran daripada kitab sebelumnya. Nah, walaupun seperti itu, kita tetap diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. 14, teman-teman bisa baca bagaimana sejarah singkat Al-Quran turun, ada berapa jumlah surahnya, ya, dan diturunkan dalam waktu berapa tahun. Allah turunkan kepada para rasulnya, ada yang dibukukan dalam berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan, yaitu berbentuk suhuf. Seperti dalam firman Allah Quran surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Setiap yang Allah perintahkan pasti mengandung hikmah, dan hikmah untuk kita beriman kepada kitab-kitab Allah ada di halaman 16. Ya. Hikmah yang pertama yaitu sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai pedoman agar manusia tidak saling berselisih. Juga sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di halaman 16 ini. Tadi pelajaran kita di kelas 8 bab pertama yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat. Allahu Akbar.